Dikutip dari Tribun News, saat audiensi di dalam gedung DPR RI, Manik melayangkan mosi tidak percaya di depan sejumlah perwakilan dari DPR RI. Dalam audiensi tersebut, Manik diberi kesempatan untuk berbicara melontarkan kritik kepada Dewan. Manik menyebutkan jika wakil DPR RI tersebut hanya mengetahui 2 dari beberapa tuntutan mahasiswa. Dalam kesempatan itu, Manik menjelaskan rekan-rekannya menyebut jika surat dari mahasiswa sejak tanggal 19 September yang disampaikan pada Sekjen tidak didengarkan. Manik juga menyebut DPR tidak pernah mau mendengarkan suara mahasiswa. Ia lantas melayangkan mosi tidak percaya di depan perwakilan dari DPR RI. Bahkan Manik juga menyebut DPR sebagai dewan pengkhianat rakyat. Lantas kami kirimkan kepada Sekjen supaya Sekjen mengirimkan kepada bapak-bapak sekalian, dan Sekjen telah berjanji untuk akhirnya mengirimkan apa yang sudah kami minta. Ternyata bapak-bapak sekalian masih belum mendengar. Sangat disayangkan, kami tidak percaya. Hari ini kami nyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Pengkhianat Rakyat. Terima kasih. Pada legislasi juga, anggota Komisi 3 juga yang memang ditugaskan mewakili teman-teman dari Komisi 3 untuk bertemu dengan teman-teman semua. Kemudian di samping saya ada Pak Heri Gunawan, beliau anggota Komisi 11, dan nanti ada Pak Ariza, pimpinan Komisi 2. Ya, nanti bagi sementara dulu. Dan saya juga tadi meminta kepada Pak Andre Rosadi untuk mendampingi dalam rangka menerima adik-adik semua, karena kebetulan beliau adalah anggota DPR terpilih juga, dan memang tadinya kita berencana seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa kita akan menerima di atas, tapi karena ada sesuatu hal mungkin karena miskomunikasi, dan saya dengan senang hati tidak memindahkan acara kegiatan ini di badan legislasi. Kebetulan sekali memang sesuai dengan tuntutan adik-adik semua, di parlemen ini kalau tidak salah Komisi 3 itu Pak Masinton ada, anggota panja juga yang membidangi kitab undang-undang hukum pidana, kemudian juga di badan legislasi. Kalau penyampaian aspirasi itu pada lembaga DPR itu kepada anggota DPR, kepada Terima kasih Pak. Lantas kemana Bapak pada tanggal 19 September kemarin? Sampai kami harus bertemu dengan Sekjen. dengar dulu Mas, maksudnya biar kita tertib dalam arus lalu lintas pembicaraan. Dengar Kita selalu tertib Pak. Iya, dimatikan dulu media. Maksudnya biar teman-teman kita jelaskan mekanisme alur di DPR ini. Kalau pengambilan keputusan, kebijakan itu pada alat kelengkapan Dewan. Revisi Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu dibahas di badan legislasi di sini. Kemudian, ya, terkait dengan rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana itu dibahas di Komisi 3 DPR RI bersama pemerintah. Nah, yang kemarin teman-teman sampaikan ke Kesekjenan kami belum terima, baik di Komisi 3 maupun di badan legislasi Pak ya. Jadi kalau teman-teman menanyakan itu, ya, nggak ada salahnya kalau kemudian teman-teman mereview apa yang kemarin, karena di sana itu urusannya hal-hal teknis administratif sifatnya. Nah, penyampaian sikap-sikap politik itu bisa kami dengarkan dalam kapasitas kami sebagai anggota DPR dan secara kelembagaan baik di badan legislasi maupun di Komisi 3. Demikian. Oke, sudah jelas ya teman-teman semua bahwa Dewan Perwakilan Rakyat kita ternyata hanya mempermasalahkan masalah birokrasi, tapi tidak mendengarkan suara rakyat. Pak, saya Dino dari Presiden Trisakti. Kalau Bapak ngurus secara birokrasi, kita sudah masukin Pak permohonan audiensi ke Komisi 3. Hari Selasa sudah kita minta hari Kamis Pak untuk bertemu, tapi tidak satupun anggota Dewan yang ada di situ, di ruangan ini. Pada kemana Pak? Pertanyaannya Pak. Kita ada di mana buktinya. Ini udah kita secara birokrasi udah kita ikutin, baik-baik kita ikutin, tapi juga nggak didengar, nggak ada, nggak mau menerima. Bahkan baru sekjen mau menerima kita, dan hasil itu bapak-bapak nggak ditahu. Artinya apa? Di mana Pak? Tolong bisa pakai hati Pak untuk rakyat Pak. Tolong pakai hati Pak. Dan perlu Bapak ketahui, kawan-kawan kita di luar menunggu dari seluruh Indonesia Pak. Jadi mohon Pak, itikat baiknya. Kita sudah itikat baik, sangat sopan masuk ke dalam.
Meskipun Bapak sendiri tidak tahu tuntutan yang kemarin, jangan sampai kawan-kawan kita yang keluar capek-capek itu kecewa Pak, datang-datang ke Jakarta. Terima kasih Bapak Masinton. Oke, saya lanjutkan saja Bapak-Bapak sekalian, karena kita sudah sama-sama mengetahui bahwa Bapak-Bapak tersebut juga tadi hanya menyebutkan tentang masalah RKUHP dan RUU KPK, padahal dalam tuntutan ini masih banyak RUU bermasalah yang kami minta untuk tidak disahkan. Intinya, hari ini kami berikan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Karena hari ini kami merasa kecewa. Pertama, tidak boleh ada satupun yang mempolitisir agenda kami untuk menuntaskan reformasi. Tidak boleh ada satupun orang yang mempolitisir agenda kami dalam menuntaskan reformasi. Kedua, Bapak-bapak sekalian selaku Dewan Perwakilan Rakyat ternyata tidak mendengarkan aspirasi kami. Kemana saja Bapak-bapak sekalian, kalau misalnya kami tanyakan, tanggal 19 September kemarin kami sudah mengirimkan surat, tapi Bapak tidak ada. Lantas kami kirimkan kepada Sekjen, supaya Sekjen mengirimkan kepada Bapak-bapak sekalian. Dan Sekjen telah berjanji untuk akhirnya mengirimkan apa yang sudah kami minta. Ternyata Bapak-bapak sekalian masih belum mendengar. Sangat disayangkan, kami tidak percaya. Hari ini kami nyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Pengkhianat Rakyat. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Ya, terima kasih. Ini perwakilan dari kami. Terima kasih, kami tidak percaya dengan DPR dan kami yakin bahwa pemberantasan korupsi itu harus terus dilawan. Dan kami yakin semua permasalahan di sini tidak bisa dibiarkan. Kami tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak boleh sekali lagi teman-teman media yang ada yang mempolitisir agenda kami hari ini. Kami tidak percaya pada partai. Dan kami tidak percaya kepada wakil rakyat kami yang justru tidak mendengar aspirasi dari rakyatnya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Demikian Tribun